Apa yang di benak kamu tentang pemakaman? Seram? Angker? Kelam? Nah, Sobat Indo Prime, kalau pemakaman yang akan kita bahas saat ini berbeda dengan pemakaman pada umumnya. Pemakaman-pemakaman berikut adalah pemakaman tercantik yang ada di berbagai belahan dunia dan menjadi salah satu destinasi wisata. Ada di mana sajakah pemakaman tersebut dan bagaimana kecantikan mereka sehingga bisa dijadikan destinasi wisata? Yuk, simak video ini sampai selesai. Sebelum masuk ke video, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Indo Prime TV. Valley of the Kings di Mesir. Salah satu kuburan tercantik di dunia adalah tempat peristirahatan terakhir para raja Mesir. Saat berada di situs warisan dunia UNESCO ini, kamu gak bakal menyangka sedang berada di area pemakaman. Destinasi bersejarah ini punya tampilan yang megah dan indah. Pada bagian tanah Valley of the Kings, terdapat mumi-mumi yang tersimpan dengan apik di dalam peti. Gak cuma itu, harta karun berupa perhiasan atau patung emas juga masih terjaga rapi di sana. Pemakaman Mirogoj di Kroasia. Pemakaman Mirogoj dibangun di atas sebidang tanah milik ahli bahasa Ludovic Gage yang dibeli oleh kota pada tahun 1872. Setelah kematiannya pemilik tersebut, arsitek Herman Boll merancang bangunan utama. Pemakaman baru diresmikan pada 6 November 1876. Pembangunan arcade, kubah, dan gereja di pintu masuk dimulai pada tahun 1879. Karena kurangnya dana, pekerjaan selesai hanya pada tahun 1929. Berbeda dengan kuburan yang lebih tua yang dimiliki oleh gereja, Mirogoj dimiliki oleh kota dan menerima penguburan dari semua latar belakang agama. Pada 22 Maret 2020, selama pandemi COVID-19, Zagreb dilanda gempa berkekuatan 5,5 skala Richter yang menyebabkan kerusakan signifikan di seluruh kota, termasuk kerusakan di arcade terkenal di pemakaman Mirogoj. Arsitek selain berfungsi sebagai pemakaman, Mirogoj juga dijadikan sebagai galeri seni para pelukis, pematung, atau pemahat Kroasia. Kuburan satu ini juga disebut-sebut sebagai yang terindah di Eropa. Cimetière de Père-Lachaise di Paris. Pemakaman Père-Lachaise juga disebut pemakaman timur, adalah pemakaman terbesar di Paris dan mencakup 43 hektar. Ini adalah bagian dari taman dan kebun di bawah pengelolaan Balai Kota Paris. Ini adalah tempat unik yang mengundang kontemplasi dan lamunan, kaya akan seni dan budaya dan sejarah. Tempat Anda melakukan perjalanan melalui labirin batu dan tumbuhannya. Lebih dari 3 juta pengunjung dari seluruh dunia mengunjungi pemakaman ini setiap tahun. Setidaknya ada 69.000 makam berornamen istimewa dan sekitar 1 juta orang yang dimakamkan di sini. Bahkan beberapa pesohor seperti Jim Morrison, Edith Piaf, Oscar Wilde, Coppin Colet, dan masih banyak lagi tokoh lainnya dimakamkan di sini. Barangkali Cimetière de Père-Lachaise adalah pemakaman paling ramai di dunia yang menerima kunjungan wisatawan. Cimitero di San Michele in Isola di Italia. Saat Napoleon menguasai Venesia, dia melarang prosesi pemakaman di area gereja. Sejak itu, warga Venesia menguburkan jenazah-jenazah di Pulau San Michele in Isola. Ini alasan mengapa salah satu kuburan tercantik di dunia ini dijuluki sebagai Pulau Kematian.
Pintu masuk utamanya berbentuk bangunan bergaya abad pertengahan baru, seperti Hall of Fame yang terbuat dari marmer dan batu yang berisi makam beberapa warga kota yang paling dihormati, termasuk novelis Alessandro Manzoni. Pemakaman ini lebih dari sekedar pemakaman sederhana, selayaknya adalah museum luar ruangan yang luar biasa, seolah-olah beberapa patung besar yang hidup pada tahun 1900 dipanggil bersama untuk menguraikan dan merefleksikan tema yang sangat menuntut, yaitu kematian. Hollywood Forever di Amerika Serikat. Kuburan tercantik di dunia yang berlokasi di California, Amerika Serikat, ini dikenal sebagai tempat peristirahatan terakhir para tokoh perfilman Hollywood yang terkenal. Salah satu yang paling terkenal di sana adalah makam Johnny Ramone. Saking bagusnya tempat ini, kamu pasti gak akan menyangka kalau sedang berada di sebuah komplek pemakaman. Selama berada di sana, kamu bisa mengikuti tur pemakaman, menonton film horor tua yang diselenggarakan oleh komunitas perfilman, dan bahkan piknik. Tak hanya menjadi kuburan, Hollywood Forever Cemetery yang juga kerap menjadi venue dari sejumlah konser musik hingga pemutaran film. Kuburan gantung di Toraja, Indonesia. Kamu tentu sudah gak asing lagi dengan yang satu ini. Pemakaman unik ini berasal dari tanah Toraja, Indonesia. Seram sekaligus kagum akan kamu rasakan ketika melihat kuburan yang satu ini. Deretan erong atau peti khas Toraja bergantung dan berjejer rapi di tebing batu. Selain peti, ada juga patung-patung yang dibuat mirip dengan jenazah yang dikuburkan di sana. Terletak di desa Sandan Huai, Londa merupakan gua yang berfungsi sebagai tempat makam. Hanya keturunan bangsawan saja yang dimakamkan di Londa. Uniknya, penyusunan peti di gua pemakaman ini memiliki aturan dan tak boleh asal. Penyusunan peti di Londa disusun berdasarkan kedudukannya di masyarakat semasa hidup. Semakin tinggi letaknya, maka akan semakin tinggi pula kedudukannya. Gua Londa sendiri sudah menjadi makam leluhur sejak abad ke-11. Recoleta Cemetery di Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires, Argentina mempunyai pemakaman terindah di dunia yang menjadi favorit wisatawan. Selain cantik, pemakaman itu horor dan menjadi tempat uji nyali. Pemakaman tersebut dibangun pada tahun 1822 sebagai pemakaman umum resmi di kota tersebut. Itu merupakan pemakaman tertua di kawasan kota tersebut. Selain menjadi pemakaman yang pertama, Recoleta Cemetery juga memiliki pemandangan tak biasa. Kuburan-kuburan di tempat ini bukan tanah dipetakkan, tapi bangunan megah bergaya neogotik. Tiap bangunan diukir dengan rumit dan dipasangkan dengan pilar-pilar megah. Dewa hingga patung-patung Yunani terlihat di sana-sini. Setidaknya ada 6.400 kuburan yang ada di Recoleta Cemetery. Karena bentuk kuburan yang estetik, Recoleta Cemetery menjadi pemakaman terindah di dunia. Salah satu kuburan di area itu yang paling sering dikunjungi adalah Eva Perón, First Lady atau Ibu Negara Argentina. Pemakamannya dibuat seperti bunker nuklir bawah tanah. Selain indah, pemakaman ini juga horor. Ada banyak cerita mistis yang sering disebut. 3 di antaranya begitu populer, yaitu Recoleta Cemetery di Buenos Aires. Mary mulai dari Liliana yang malang. Gadis ini meninggal tragis di pegunungan Alpen saat sedang berbulan madu. Di luar pemakaman, orang tuanya membangun patung berwujud Liliana dengan anjingnya. Glasgow Necropolis di Skotlandia, United Kingdom. Digambarkan dengan sempurna oleh sejarawan arsitektur dan arsitek James Stephen Cole sebagai benar-benar sebuah kota yang mati. Pemakaman ini didirikan oleh Merchant House sejak 1650 dan menjadi bagian dari perumahan Wester Craigs.
Pada tahun 1831, perencanaan telah dimulai dan pemakaman resmi dibuka pada 1833 sebagai pemakaman kebun pertama di Skotlandia. Glasgow Necropolis merupakan tempat pemakaman untuk kelompok Victorian yang berlokasi di sebelah timur Glasgow Cathedral. Sebanyak 50.000 orang dimakamkan di pemakaman ini. Hanya sebagian kecil makam di tempat ini yang memiliki nama dan nisan. Sejak 1960, Merton House menyerahkan pengelolaan makam ini ke Glasgow City Council. Seperti kebanyakan tempat istirahatnya bergaya Victoria, tata letak nekropolis tidak memiliki gaya grid yang direncanakan dan meniru taman informal dengan banyak jalur bercabang seperti urat. Okunoin Cemetery di Jepang. Pemakaman Okunoin bukan sekedar deretan ribuan makam berumur ratusan tahun. Tempat ini punya sejarah yang patut disimak dan dikagumi. Sebagai kompleks pemakaman terbesar di Jepang, Gunung Koya yang jadi lokasi tempat ini dulunya dibangun oleh biksu bernama Kobo Daishi. Beliau adalah pemuka sekte Buddha Shingon yang dipercaya tidak mengalami kematian, melainkan sedang meditasi abadi. Tidak cuma di siang hari, tempat ini juga terlihat sangat cantik setelah matahari terbenam. Saking mempesonanya, sampai ada wisata khusus di malam hari. Satu-satunya penerangan cuma dari deretan menara lampu batu di tepi jalan. Selain ikut wisata tur pemakaman, kamu juga bisa menginap di salah satu kuil di sini. Waverley Cemetery di Australia. Pemakaman ini langsung menghadap ke laut lepas, berada di Sydney, Australia. Makam ini dibuka pada tahun 1877 di atas bukit. Pemakaman ini terkenal karena sebagian besar masih utuh beserta dengan monumen Victoria dan Edwardian. Pemakaman berisi kuburan banyak orang penting Australia, termasuk penyair Henry Lawson. Pemakaman Waverley membentuk landscape kota tertutupnya sendiri. Selain pemandangan laut di timur, semua pemandangan utama lainnya berada di dalam pemakaman itu sendiri. Ini terjadi karena kuburan menempati sebuah lembah dan dua punggung bukit yang berdekatan. Nah, sekian informasi kali ini. Jangan lupa untuk subscribe Indo Prime TV untuk informasi-informasi unik lainnya. Stay safe, stay healthy.